Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai tentang akhlak terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca bab 4, membiasakan akhlak terpuji. A. Akhlak berpakaian. 1. Pengertian pakaian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah barang yang akan dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian dipersamakan dengan busana. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu busana, yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pakaian, serta sesuai dengan kesempatan. Yang kedua, ada berpakaian. 1. Disunahkan memakai pakaian pantas, serasi, rapi, dan bersih. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda pada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihatnya berpakaian jelek, yaitu apabila Allah mengaruniamu harta, maka tampakkanlah besar hikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Al-Albani. Yang ketiga, pakaian harus menutup aurat. Yang keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, begitu pun sebaliknya. Yang kelima, pakaian tidak merupakan pakaian untuk ketenaran atau sombongan. Yang keenam, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk bernyawa atau gambar salib. Yang ketujuh, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Yang kedelapan, disunahkan mendahulukan bagian kanan di dalam berpakaian atau lainnya. Yang kesembilan, disunahkan berdoa ketika mengenakan pakaian. Dan yang kesepuluh, disunahkan menggunakan pakaian berwarna putih. Berhias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan berpakaian atau lainnya. Yang indah berdandan dengan berdandan yang indah dan menarik. 2. Macam-macam berhias. Yang pertama itu ada jilbab, yang kedua ada perhiasan, ketiga ada kosmetik, dan yang keempat tato, dan yang kelima adalah yang bertambah. Jika kita ingin berhias di tempat rambu-rambu agar tidak melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, 1. Dengan niat yang lurus. 2. Dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. 3. Tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. 4. Tidak berlebihan. 5. Tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. 6. Berhias menurut kezaliman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. 7. Berhias bukan untuk berfoya-foya atau kesenangan diri. C. Akhlak perjalanan atau safar. Menurut Kamus Besar Indonesia, perjalanan diartikan dari hal atau cara atau gerakan, yakni berjalan atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat tujuan. 2. Akhlak dalam perjalanan. 1. Perhatikan perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. 3. Ketika keluar rumah, membaca doa. 4. Sunnah menaikkan kendaraan dengan membaca bismillah. 5. Kemudian ketika melalui memasuki kendaraan, disunahkan membaca doa. 6. Ketika tiba di tempat tujuan, disunahkan membaca dan boleh menjamaah sholat atau mengkasar dalam perjalanan pada 2 waktu. 8. Gunakan masa dalam perjalanan dengan cukup. Pertama adalah berkunjung ke rumah orang lain dengan dalam rangka mempererat silaturahmi. 2. Etika bertanya, meminta izin masuk. B. Berpakaian yang rapi dan pantas. C. Memberi isyarat dan salam ketika datang. D. Jangan mengintip ke dalam rumah. E. Memperkenalkan dan sebelum masuk. F. Tamu laki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. G. Masuk dan duduk dengan sopan. H. Menerima jamuan tuan rumah dengan sangat senang hati. I. Makanlah
Pilihlah yang terdekat dan jangan memilih. Jemling, jangan biarkan sisa makanan berceceran. K. Segera L. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu, larangan atau berkunjung. 2. Ketika menerima tamu, A. Berpakaian yang pantas, B. Menerima tamu dengan sikap yang baik, C. Menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu menghadap, D. Lama waktu, E. Antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang, F. Wanita yang sendiri di rumah dilarang menerima tamu. Laki-laki masuk ke dalam rumah tanpa izin. Yang pertama yaitu berpakaian dengan pantas. Yang dimaksud dengan berpakaian yang pantas adalah memakai pakaian yang layak atau menutup aurat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menerima tamu. Tamu dengan sikap yang baik. Apabila ada seorang tamu yang datang ke rumah kita, hendaklah kita menyambut dengan sikap yang baik, etika yang baik, dan berbicara dengan yang baik. Mempersilahkan dia masuk dan menghidangkan berbagai makanan yang ada di rumah, agar tamu yang datang ke rumah kita merasa nyaman. Agar tamu yang datang ke rumah kita merasa nyaman dan merasa betah. Itu menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngadakan. Jadi, kalau ada tamu yang datang, kita nggak perlu untuk berlebih-lebihin seperti menjamu, seperti makanan mewah, apa yang ada di rumah dengan setulus hati. Dan menggunakan bahasa yang sopan, tulus, dan tidak mengganggu. Masa pertama 3 hari dan setelah itu sebentar tidak haram bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga memiliki hak panggilan. Sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Maksudnya yaitu tamu akan merasa lebih semangat karena merasa dihormati tuan rumah dan kehadiran diterima dengan baik. Dengan begitu kita akan dipandang orang dengan sopan hingga mengantarkan tamunya. Wanita yang sendiri di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya, karena perlakuan tersebut dapat menimbulkan fitnah dan tetangga yang lain, dan lagi pula itu bukan mahramnya. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.